Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaral muslimin, sidang salat gerhana matahari yang mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dimasukkan sekeluarganya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diselamatkan pada hari kiamat dan hari pembalasan kelak. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah ayat dari ayat-ayat Allah, kekuasaan daripada kekuasaan-kekuasaan Allah Ta'ala. Keduanya tidak terbenam, tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Maka jika kalian menyaksikan gerhana bulan atau matahari, berdoalah yang banyak kepada Allah, bertakbirlah yang banyak kepada Allah, dirikanlah salat dan lakukanlah sedekah. Begitu dari riwayat Syaikhani, Bukhari dan Muslim. Memang gerhana bulan dan gerhana matahari bukanlah tanda kiamat dalam konteks sains. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dengan semua gejalanya memberikan isyarat untuk dijadikan perhatian bagi orang-orang yang secara epistemologis di mana ilmunya didasari oleh ilmu tauhid. Peristiwa gerhana sesungguhnya menjadi isyarat bahwa kiamat itu pasti datang. Jadi ada perbedaan bahwa ini memang bukan tanda kiamat, tetapi nanti pada saatnya. Sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Qiyamah dari ayat 7 dan seterusnya. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Dan ketika matahari dan bulan disatukan. Disitulah awal ketika manusia menghadapi ketakutan yang luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW mendirikan salat dengan berdiri yang panjang, dengan ruku yang panjang, dengan sujud yang panjang? Karena ada faza, ada suasana mencekam pada diri baginda Rasulullah SAW. Pada khutbah yang singkat ini, saya ingin tekankan tentang pentingnya al-iman billahi wal yaumil akhir. Pentingnya menjaga keimanan kepada Allah dan keimanan pada hari akhir di dalam jiwa kita. Coba lihat perilaku orang yang hanya beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada hari kiamat. Dia baru menang judi bahkan berkata alhamdulillah karena menang judi. Dia baru bermaksiat di depan publik dan berharap menang dengan lomba maksiatnya. Dan ketika Dewan Juri mengatakan Anda akan naik ke tingkat selanjutnya, dia pun sujud syukur padahal baru saja bermaksiat. Dengan pakaiannya, dengan syair lagunya, dengan semua goyangannya. Bukan berarti dia tidak beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada hari akhir. Lihat orang-orang yang korupsi itu. Kenapa mereka mencuri? Memang setiap hari kelihatan pakai dasi dengan gelar-gelar mentereng secara akademik.
Tapi banyak yang keluar rumah pekerjaannya hanya sebagai penjahat. Berpikir bagaimana cara mengeruk uang negara. Berpikir bagaimana bisa berbuat curang dalam proyek. Berpikir bagaimana bisa berbuat bohong. Bagaimana bisa mencuri. Dia sholat di kantornya. Dia umroh. Dia haji. Kenapa perilakunya seperti itu? Karena dia beriman kepada Allah. Tapi tidak beriman kepada hari akhir. Kesempatan ini menjadi poin penting bagi kita. Di ruku kita yang panjang, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, bagi orang-orang beriman itu menjadi saat yang paling tepat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang agung di dalam dada orang beriman kepada hari akhir kecuali mengagungkan Allah Azza wa Jalla di setiap saat. Di sujud kita tadi yang panjang. Tidak ada yang paling hebat kecuali meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, atas maksiat-maksiat yang kita lakukan, dan mohon diberikan kekuatan kepada Allah agar kita menjadi orang yang visioner, agar menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat. Ada penyimpangan perilaku yang luar biasa di era modern yang jahiliyah abad baru ini. Dulu di Indonesia, kalau terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, katanya ada genderuwo, ada raksasa yang menelan bulan. Orang-orang pada masa jahiliyah bodoh dulu sembunyi di bawah meja, sembunyi di bawah ranjang, atau ada yang masuk ke dalam selimut. Ada yang menutup jendela, menutup pintu, bahkan tidak boleh ada lubang. Semua harus disumbat karena kebodohan mereka tentang menghadapi fenomena ini. Tapi bukan berarti kemudian ketika ilmu pengetahuan sudah maju, manusia semakin pandai. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kapitalisasi pariwisata, kapitalisasi ekonomi berkaitan dengan gerhana jauh lebih semarak ketimbang al-faza, ketimbang rasa mencekam di hati ini akan keimanan datangnya hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman itu sadar betul. Ketika kita membaca misalnya di dalam surah Al-Munafiqun tadi yang dibacakan oleh Imam. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Anda dan kita semua yang ikut sholat gerhana pada hari ini dianggap sukses kalau ada dua indikator pada diri Anda dan diri saya sendiri ketika keluar dari sini. Yang pertama, saya gambarkan di surah Al-Munafiqun yang dibaca Imam tadi. Andai diberikan kesempatan kepada orang yang meninggal dunia dan melihat betapa mencekamnya suasana hari kiamat, betapa menakutkannya pada hari pembalasan itu. Mereka berharap sebelum terjadi hari kiamat, di dalam kubur mereka sudah merasakan betapa berat dan tersiksanya jika kurang amal saleh, jika kurang sedekah. Seandainya penduduk kuburan diberi kesempatan untuk hidup lagi dan punya waktu 1 menit, maka dia akan menjadi orang saleh. Niscaya dia akan menjadi orang soleh sekuat tenaga. Tetapi kalau kita bertanya, amal soleh apa yang pertama kali dia lakukan adalah bersedekah. Kenapa bersedekah? Inilah biang kerok yang menjadi penyebab kenapa seseorang tidak bisa beriman kepada hari kiamat. Kalau kita periksa, kenapa sedikit sekali di antara kita yang beriman kepada hari akhir? Lemahnya keimanan kita pada hari akhir adalah disebabkan terlalu materialistiknya cara berpikir kita, sikap mental kita, dan tujuan-tujuan kita. Tabir materi inilah yang membuat kita tidak bisa menyingkap rahasia keagungan yaumil akhir tentang ketegangan huru hara yang terjadi pada hari kiamat. Makanya, kenapa orang meninggal dunia itu jika diberi kesempatan untuk hidup lagi, amal saleh pertama yang akan dikerjakannya adalah bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf, bahkan berjihad harta. Kenapa? Karena harta inilah sebetulnya biang kerok pikiran kita sendiri. Coba lihat gejala yang saya katakan tadi. Materialisme sehingga terjadi kapitalisasi isu gerhana matahari. Dengan selalu membanding-bandingkan di luar negeri, kalau terjadi gerhana matahari yang diperoleh sekian juta dolar, di Indonesia kenapa kita tidak bisa menghasilkan sekian juta dolar? Ini sungguh menyedihkan. Ini gejala ketika sains, ketika ilmu pengetahuan
kering dari epistemologi tauhid, kering dari aspek eskatologis keakhiratan. Coba perhatikan anak-anak Anda yang kuliah. Nah, kalau kamu belajar bahasa Inggris supaya bisa bahasa Inggris, kamu gak akan bisa lebih hebat dari orang Inggris. Karena mereka sudah bisa bahasa Inggris sebelum mereka lahir. Kamu tidak akan pernah lebih hebat dari mereka. Tapi kalau kamu belajar bahasa Inggris, agar kamu mengerti sains, agar kamu lebih yakin dengan ilmu gerhana, dengan ilmu geologi, kamu faham akan adanya hari akhirat, berarti kamu sukses belajar bahasa Inggris. Tetapi ketahuilah, anak-anakmu tidak diajar itu di sekolah. Anak-anakmu mau kursus bahasa Inggris semata-mata karena duniawi. Bukan karena ada dasar tauhid, bukan karena akhirat oriented. Lagi-lagi biang keroknya adalah dunia. Tidak ada yang salah ketika seseorang mendapatkan keuntungan keduniaan di balik peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi. Bahkan di balik perang. Tapi cuma orang gila ketika berpikir tentang kiamat masih berpikir tentang dunia. Pada hari kiamat terjadi, ibu-ibu bunting itu lahir anaknya pun tidak terasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bersyukurlah jika pada hari ini kita bertobat, beristighfar, berdoa, merubah cara hidup, memperbanyak ketaatan, jangan terlalu materialistik. Jangan sampai Anda bertobat dan kita semua bertobat setelah masuk ke dalam kuburan. Ada yang lebih hebat untuk kita capai. Percayalah, as-sa'adah. Orang-orang yang berbahagia itu. Sederhana saja patokannya. Kenapa surga Firdaus surga paling baik? Karena jaraknya paling dekat dengan Arsy. Kenapa neraka paling berbahaya adalah neraka Jahannam? Karena jaraknya paling jauh dari singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kebahagiaanmu diukur kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesusahanmu juga diukur berapa jauh jarak kamu dengan Allah taala. Ketika kamu mendekat dengan semua materimu kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan semua ilmumu, mendekat dengan semua pekerjaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi orang yang berbahagia. Tapi sebaliknya, jika sholatmu di samping meja kantor gara-gara sibuk, kamu sudah tinggalkan sholat berjamaah karena sibuk, kamu kemudian lalai dari banyak beribadah dengan semua harta yang kamu miliki, sudah malas bersilaturahim, itu artinya kamu sudah gagal dalam bekerjamu dan kamu sudah semakin jauh dari kebahagiaan. Yang perlu kita perbanyak juga adalah as'adun nasi man as'adan nasa. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang selalu membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain dengan ketaatan, dengan mengajak mereka kepada Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang menegakkan Islam dan menjaga manusia agar senantiasa berpegang kepada Islamnya. Andalah yang menjadi orang berbahagia. Semoga semua yang hadir pada hari ini menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita satu keluarga diberikan kekuatan untuk beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan bisa menjauhi tipu daya dunia dan bisa berorientasi akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.